Dokumen karantinanya apa untuk diperlukan untuk impor pet food itu? Untuk impor pet food sendiri yang dokumen yang diperlukan yaitu surat rekomendasi dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta, Pak. Yang pertama. Gitu. Yang kedua ada health certificate dari negara asal. Dari negara asal kita impor pet food tersebut. Kalau dari Cina ya dari Cina. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman YouTube? Semoga semua sehat, rezeki lancar, dan di mana saja dilindungi Allah. Nah, ini ada teman-teman adik-adik dari UNER yang lagi PKL, yang di PKL di karantina Semarang. Nah, kebetulan kan kemarin ada beberapa pertanyaan tentang cara impor pet food. Sekarang kan baru rame kan, orang pelihara kucing, anjing itu kan pakai pet food yang dari luar negeri. Nah, ada yang nanya cara impor pet food. Nah, nanti sekalian aja kita bahas tentang cara ekspor atau pengiriman antar daerah di Indonesia terhadap pet food itu. Oke, ini ada Mas siapa? Zulfi. Mas Zulfi sama Mbak Anggun. Mbak Anggun. Oke, Mas Zulfi boleh dibuka maskernya Oh iya. biar kelihatan gantengnya. Siap. Asli mana Mas? Aslinya dari Nganjuk. Oh, dari Nganjuk. Iya. Oke. Kalau ini Mbak Anggun dari mana? Dari Surabaya. Boleh dibuka maskernya? Sebentar aja, nanti kalau habis wawancara ini nanti pakai masker lagi. Ya, siap, Pak. Wah, Surabayanya mana? Ke Brown. Mana? Ke Brown. Ke Brown. Oke, ini nanti ada pertanyaan, tolong nanti dijawab ya. Siap. Oke, ini langsung aja, Mas Zulfi ya, Iya. Mas Zulfi. Kalau ada orang mau impor cat food maupun dog food atau rabbit food, kalau orang bilang semua itu kan pet food ya, Iya, pet food. pet food, itu gimana caranya? Cara impornya? Ini prosedur karantina ya? Oke. Oh, prosedur karantinanya ya. Oke. Oh, untuk petugasnya sendiri itu yang pertama yang dilakukan yaitu pemeriksaan dokumen. Oh, pemeriksaan dokumen. Ya, yang kedua ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik. Ya, dan kalau perlu itu ada pengambilan sampel. Pemeriksaan untuk pemeriksaan laboratorium ya maksudnya. Iya, betul. Oke. Terus Mas, tadi itu tindakan karantinanya ya. Iya. Kalau dokumen persyaratan karantina apa Mas? Untuk dokumen karantina sendiri untuk impor ya. Oke, impor pet food. Ya, impor pet food itu yang pertama ada surat rekomendasi dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebentar, ini yang membahas pet food Oh, iya. impor siapa? Saya, tapi nggak apa-apa, Pak. Oh iya. Ini siapa yang membahas? Mbak Anggun dulu aja ya? Siapa ini membahas? Ya, nggak apa-apa, Zulfi kan juga. Tadi nggak kan apa-apa. sudah saya kasih tugas Iya. nih. Oh iya. Yang impor siapa? Oh iya. Yang saya. ekspor siapa? Oh, Boleh tapi cek kelihatannya apa? canggih Iya. Mas Zulfi. Ini saya terpana dengan Mas Zulfi. Mas, pertanyaannya sebelum lanjut ya. Ya. Kalau jancuk bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasanya biasanya kalau dari Jakarta bahasa Indonesianya jancuk. Pakai U enggak ada. Oh, enggak ada bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Jawanya ya itu jancuk ya jancuk ya. Iya. Oh, Pakai ini. U. Kalau Surabaya nah ini Mbak, sebentar sebelum melanjut ke impor, jancuk itu bahasa Indonesianya apa? Nggak ada, Pak. Nah, ini tadi kenapa ini saya juga jancuk salah saya. Saya udah ngasih tugas Mbak Anggun untuk bahas impor kok malah saya lempar ke Mas Zulfi, maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Oke. Lanjut Mbak Anggun. Ya, Pak. Tadi kan sudah diterangkan sedikit oleh Mas Zulfi. Iya. Petugas karantina harus periksa dokumen dan periksa fisik, kalau perlu cek lab ya. Iya. Nah,
Dokumen karantinanya apa untuk diperlukan untuk impor pet food itu? Untuk impor pet food sendiri yang dokumen yang diperlukan yaitu surat rekomendasi dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta, Pak. Yang pertama. Gitu. Yang kedua ada health certificate dari negara asal. Dari negara asal kita impor pet food tersebut. Kalau dari Cina ya dari Cina. Ya, Kalau betul. Thailand gitu ya. Ya, siap. Oke, lanjut. Terus kemudian ada sudah, Pak. Oh sudah, memang saya sudah tahu sudah. Oke, tadi itu yang bilang jancuk ngono kayak. Oh, kan sudah kok bilang apa lagi ya kan. Tapi biasanya juga boleh diberikan dokumen tambahan, Pak. Apa itu? Biasanya ada certificate of origin atau certificate of analysis dari produk tersebut. Ini memang itu dokumen tambahan. Ya. Yang tadi kan dokumen utama. Iya, betul. Bahkan bisa perlu dokumen tambahan itu ada packing list, Iya. ada apa lagi? Bill of lading, invoice. ada foto KTP gitu ya. Iya. Oke Mbak, lanjut saja. Itu kan dokumen. Kemudian kan dilakukan tindakan karantina selain pemeriksaan dokumen apa itu? Biasanya tindakan karantinanya itu berupa pemeriksaan fisik dari pet food yang kita impor tersebut. Oh, dicek ya, bener Iya, enggak? bener Jangan-jangan enggak. isinya permen karat. Nah, jadi ngecek pet food pemeriksaan fisiknya, kontainernya dicek gimana? Mau saya kontainer? Periksa kontainer nggak? Ya, waktu akan dibongkar itu kontainernya pertama dicek terlebih dahulu. Apa itu yang dicek? Biasanya yang dicek itu dari nomor kontainer dan Nomor nomor kontainer. seal yang mengunci kontainer tersebut. Oh, setelah itu dibuka kontainernya. Ya, betul. Kemudian dibuka juga ya, itu dilihat isinya apa saja gitu ya? Ya, Oke, terus diperiksa enggak fisiknya itu? iya diperiksa. Dibuka ya? Biasanya diambil sampel juga jika diperlukan. Oke, setelah pemeriksaan fisik, terus pembayarannya kalau impor bayar apa gratis? Bayar, Pak. Jancuk bayar ya. Oke, bayarnya berapa? Bayarnya sendiri untuk impor yaitu pemeriksaannya kan dikenakan biaya Rp200 per kilo. Wah mahal ini ya. Rp200 murah, Per Pak. kilo oh murah. Iya. Oke, terus Jadi semisal kita impor 20 ton, satu kontainer 20 ton itu kontainer. ya Nah, 20 ton pet food itu biaya pemeriksaannya berarti 20.000 kilogram dikali 200 yaitu 4 juta rupiah. ditambah apa? Ditambah uang untuk menerbitkan sertifikat Oh, biaya pelepasan. dokumennya itu ya. Iya. Berapa? Rp5.000. Totalnya berapa? Rp4.500.000. Oh, gitu ya. Iya. Sebentar saya tanyakan tadi yang sudah jawab pertanyaan. Gimana Mas, bener ya? 100, Pak. Oh, 100. Makasih ya Mbak ya. Sama-sama. Jadi Pak. tetap nggak tahu artinya jancuk. Enggak. Itu makian gitu ya. Iya. Atau apa orang yang kaget gitu. Jancuk gitu kaget juga bisa ya. Bisa, Pak, semuanya bisa. Sedih juga biasanya gitu juga. Mas sedih ya jancuk ngono ya. Iya. Oke. Baik Mas, ini giliran Mas Zulfi. Mas Zulfi, kalau untuk ekspor pet food itu gimana prosedurnya, prosedur karantinanya? Prosedur karantinanya hampir sama ketika impor. Yang pertama ada pemeriksaan fisik juga, pemeriksaan dokumen, terus pemeriksaan fisik, terus bila diperlukan juga pengambilan sampel juga. Baik Mas Zulfi, Iya. untuk dokumen ekspor ya, Ya. untuk dokumen ekspor apa saja yang diperlukan Mas? Untuk dokumen ekspor pet Pet food food, sendiri itu yang pertama ada import permit dari negara tujuan, lalu ada SKKH dari dokter hewan perusahaan atau Disnat, lalu ada certificate of analysis. Jadi gini, kalau Mas. gitu yang dokumen yang diperlukan ada satu adalah import permit dari negara tujuan ya. Iya. Negara kita mau ekspor, jadi harus ada import Kalau permitnya. Oke, kemudian kedua ada SKKH dari Dinas Peternakan. Iya, dari Bag- Disnat. bagus lagi kalau ada surat keterangan kesehatan dari dokter hewan perusahaan gitu ya. Pertama Iya, itu. lebih bagusnya lagi. Lagi kemudian ditambah juga dengan Certificate of Analysis dari perusahaan. dari Oh perusahaan. gitu. Itu dibawa ke karantina. Kemudian produk atau pet foodnya itu diperiksa oleh petugas karantina. Iya. Ya, kalau memang sesuai dan baik,
sertifikat kesehatan gitu ya. Ya. Sufi, Ya. untuk biaya ekspor ini ya, Ya, ekspor. biayanya berapa Mas untuk biaya ekspor pet food itu Mas? Untuk biaya ekspor pet food itu yang pertama ada biaya pemeriksaan fisik. Nah, itu biayanya sebesar Rp200 per kilogram. Rp200 per kilogram. Oke. Ya. Terus yang kedua ada biaya untuk dokumen pelepasan sebesar Rp5.000. Oh, hanya itu aja ya kayaknya. Ya, hanya dua. Oke. Jadi kalau seandainya 20 ton ekspor pet food Ya. ke Amerika, wah canggih ya, ekspornya ke Amerika itu berapa pas biaya karantinanya? Jadi kan tuh 20 ton kali berapa tadi? 200 ya? Oh, saya rada. Gimana? Ternyata biaya ekspor pemeriksaan untuk pet food itu sebesar Rp100. Oh, lebih murah. Lebih murah Wah, lagi. jadi orang Indonesia pinter kalau ekspor dimurahin gitu ya. Ya. 100 kali 2 ton ya, 20 ton. 20.000 ya. Ya, Jadi 20.000. 2 juta itu ya. Ya, hasilnya 2 juta Ditambah? rupiah. Ditambah dari dokumen pelepasan tadi 5.000. 5.000. Jadi 2 juta 5.000 rupiah. Ya. Sekarang kan pertanyaannya dari teman-teman YouTube ada pengiriman antar area, antar pulau, antar daerah. Baik Mas Zulfi, Ya. sekarang kan pertanyaannya dari teman-teman YouTube ada pengiriman antar area, antar pulau, antar daerah. Untuk pengiriman domestik ini, untuk pet food gimana Mas? Tindakan karantinanya maupun persyaratan dokumennya gimana Mas? Untuk tindakan karantinanya tetap yaitu yang pertama pemeriksaan dokumen. Dokumen, Ya, yang kedua, kedua pemeriksaan fisik. fisik. Oh, Iya. Oke, sama saja ya. Kemudian sama saja. dokumennya apa Mas? Untuk katakanlah seseorang mau ngirim itu kan ya ke kantor karantina. Ya pada saat ke kantor karantina membawa apa itu sebaiknya? Untuk persyaratannya itu yang dibawa dokumennya yaitu cuma satu, Pak. Oh, cuma satu. Apa Iya. itu? Surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan perusahaan atau apabila tidak ada dokter hewan perusahaan bisa ke dokter hewan dari Disnag setempat. Oh, jadi mudah ya. Bisa dokteran perusahaan surat keterangannya atau surat keterangan kesehatan dari dokter hewan dari dinas peternakan setempat gitu ya. Iya, betul. Langsung bawa ke karantina, tugas karantina meriksa barangnya atau pet foodnya baik, kemudian jadi sertifikasi gitu ya. Iya, betul. Oke, Mas, biayanya berapa Mas? Untuk biayanya sendiri untuk biaya pemeriksaan itu sebesar Rp100 per kilogram. Oh, Rp100. Wah, mahal Iya. juga ya. Murah itu. Oh, murah ya. Oh, Iya. murah. Kemudian apa Mas selain biaya pemeriksaannya Mas untuk domestik? Ada untuk dokumen pelepasan itu. Dokumen pelepasan. Iya, sebesar Rp5.000. Rp5.000. Iya. Jadi mau bawa 1 ton ya 5.000, 20 ton ya 5.000 5.000 tetap. gitu. Oke. Iya. Jadi total biayanya berapa Mas? Kalau mau mengirim ke Kalimantan 20 ton pet food gitu biayanya berapa? Oh, jadi gini, untuk pemeriksaan fisik kan Rp100 per kilogram itu dikali 20.000 kilogram. Atau 20 ton itu ya? Ya, atau 20 ton. Jadi- Hasilnya 2 juta. Oh, 2 juta. Ya, terus untuk dokumennya sendiri kan cuma satu. Oke. Ya, berarti Rp5.000 dikali 1 sama dengan Rp5.000. Wah, iseng lucu juga ini. Iya. Bagus. Jadi totalnya cuma 2 juta Rp5.000. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Bener Mbak? Benar. Mbak Anggun, Benar. asli Surabaya ya? Iya, udah asli. Artinya jancuk tapi nggak tahu ya. Iya. Mbak, sistem pembayaran karantinanya bisa tunai apa pakai bank ya, Mbak? Harus pakai bank, dokter. Oh, nggak bisa tunai? Iya, karena langsung masuk ke kas negara. Oh, ke kas negara Iya. toh. Jadi nggak ada kas petugas karantina itu? Nggak ada, dokter. Oh, zamannya pas ngono ya? Iya, sudah canggih. Canggih ya. Mbak, gimana caranya? Bisa didetailin sedikit aja. Jadi untuk sistem pembayarannya, pertama kan kita akan ibaratnya menebus dokumen karantina yang akan dikeluarkan. Mengambil tersebut. dokumen ya, setelah Iya. dalam pemeriksaan clear, Iya. mengambil dokumen. Mengambil Gimana dokumen. caranya? Nah, saat akan mengambil dokumen itu nanti kita akan diberi kwitansi oleh bendahara karantina. Oh,
Nah, di kwitansi tersebut nanti terdapat kode billing yang dapat dibayarkan di ATM. Kode billing dan isinya pembayarannya berapa gitu ya mestinya Iya. ya. Ada rinciannya di situ ya. Ya, kode Oke. billing, nama pengguna jasa, rincian biaya yang dibayarkan seperti itu. Bawa ke ATM terus. Dibawa ke ATM, kemudian kita bayarkan, ditransfer gitu dong. Oh, kayak orang beli tiket kereta api gitu ya. Iya, betul. Apa pesawat gitu ya? Iya. Begitu diklik OK dapat struk itu ya. Iya, setelah kita melakukan pembayaran kan ada bukti pembayaran Bukti dari pembayarannya ATM itu ya? tersebut. Nah, bukti pembayarannya itu kita tunjukkan ke bendahara karantina. Bukti pembayaran itu nanti akan ditukar dengan dokumen pembebasan tadi. Oh ya, oke. Jadi kalau ada yang kasih nomor rekening berarti pasti penipuan ya. Iya, palsu itu dok, tipu-tipu. Tipu. Bener, Mas Zulfi. Betul. Oke. Baik teman-teman YouTube, itu jawaban dari adik-adik yang baru PKL Iya. dari Universitas Airlangga Surabaya yang ternyata tidak tahu artinya jancuk. Oke, semoga ini bermanfaat dan adik-adik semua sehat, teman-teman juga sehat. Amin. Dan semua subscriber saya, viewer saya, teman-teman YouTube saya semuanya selalu sehat, rezeki lancar dan di mana saya dilindungi Allah dan Indonesia menjadi lebih baik.